kita masih belum menunjukkan tren yang membanggakan. Dan maka dari itulah kami ya, di program Megisa Management khususnya menginisiasi ya bagaimana mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di program Megisa Management eh, diwajibkan ya diwajibkan eh, apa namanya terpublish ya hasil tesisnya ataupun baik yang sudah terpublish maupun yang masih dalam bentuk LOP ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti tadi disampaikan Ibu Indi ada proceeding yang bisa dimanfaatkan dan para pembimbing ya untuk bisa mengarahkan mahasiswanya supaya uh, ya, dalam nasional. Saya kira dan akan tidak merupakan tantangan dan hambatan dari Bapak Ibu sebenarnya untuk menyelesaikan setelah itu sangat sangat gampang sekali ya, apalagi yang nasional pun yang internasional yang biasa. Tetapi yang perlu menjadi pemikiran kita bagaimana kita bisa masuk ke jurnal-jurnal internasional yang bereputasi ya. Ini menjadi tantangan ya. Semakin banyak mahasiswa yang sudah terpublish artikelnya di jurnal yang bereputasi, itu merupakan sudah merupakan indikator prestasi akademik dari mahasiswa sudah menunjukkan tren yang positif gitu ya. Karena memang ada suatu target-target yang diharapkan oleh Lamemba, paling tidak ada 2% ya, dari jumlah mahasiswa itu harus memiliki eh, jurnal yang bereputasi. Kalau jumlah mahasiswa kita ada sekitar 170-an sekian, itu paling tidak 2% itu harus memiliki jurnal yang bereputasi. Nah, ini merupakan tantangan ya. Kalau kita tidak eh, menggerakkan apa namanya potensi yang kita miliki, ya, saya kira sangat terlambat sekali. Maka dari itulah dan kita meyakini dan kami meyakini juga Bapak Ibu pasti akan mampu eh, masuk ke ranah-ranah itu ya asal ada arahan bimbingan ya eh, dari para Bapak Ibu dosen maupun kami di program studi kalau ada hal-hal yang memang perlu diinformasikan atau perlu mendapatkan masukan-masukan terkait dengan bidang-bidang akademik ya maupun non akademik ya kami siaplah untuk bisa menginisiasi hal-hal seperti itu. Kira-kira itu yang dapat disampaikan. Selamat Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan penulisan jurnal ilmiah ya maupun sumber-sumber informasi yang bisa dimanfaatkan untuk publish di dalam di jurnal apakah yang internasional maupun yang nasional gitu ya. Sehingga dari sekarang Bapak Ibu bisa mempersiapkan. Kalau Bapak Ibu sudah selesai SHP ya, saya kira itu sudah bisa 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 dipublish gitu ya. Jangan sampai menunggu selanjutnya tidak. Begitu Bapak Ibu sudah menyelesaikan SHP atau dalam proses SHP dan ada arahan dari pembimbing, saya kira itu sudah bisa dipersiapkan untuk publish, untuk di-upload ya dalam uh, di dalam jurnal-jurnal yang tadi ya saya sampaikan gitu ya. Apa ini? Terima kasih Ibu Indi, demikian Ibu Stini atas waktunya. Ya mudah-mudahan ini merupakan meningkatkan suasana akademik ya di prodi Magister Manajemen ya khususnya meningkatkan kinerja dari apa namanya dari para siswa dalam bidang akademik itu memang sudah ada di form Lamemba ada disiapkan seperti itu gitu. Dan kami atas nama lembaga prodi ya Magister Manajemen uh, siap untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu kalau memang diperlukan untuk bisa mempublish jurnal-jurnal yang memang Bapak Ibu harapkan gitu ya. Demikian juga ada hal yang tidak berkenan ya dalam proses pelatihan ini, kami atas nama lembaga prodi mohon maaf ya kalau ada hal yang tidak berkenan.
Terima kasih Bu Indi dan selamat Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Nggih, semua sareng sami. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak Kaprodi atas arahannya. Izin yang menyapa Bapak Ibu dosen yang baru bergabung, Prof. Sare, Pak Dr. Wianto, dan juga Ibu Dr. Marta. Selamat bergabung. Oke, saya sampaikan mengenai kegiatan kita ini ya. Ini akan diawali oleh paparan dari Ibu Dr. Gita Setini. Beliau akan menyampaikan teknik penulisan artikel untuk publikasi di jurnal. Jadi beliau akan memaparkan materi selama 40 sampai 45 menit. Kemudian dilanjutkan oleh saya. Materi saya adalah bagaimana kita memilih jurnal yang eh, sekiranya relevan dan tepat untuk tempat kita publikasi. Jadi saya akan menyampaikan selama 30 menit. Kemudian sisa waktu akan kita gunakan untuk diskusi. Untuk sesi saya akan lebih banyak di praktek. Bapak Ibu bisa menyiapkan laptopnya. Kita akan masuk ke web-web yang bisa kita tuju. Bapak Ibu bisa coba klik-klik juga di situ. Ya, karena ada beberapa pilihan untuk materi saya, ada beberapa jurnal tujuan nanti kan kita bahas. Oke, kalau gitu saya kira kita bisa lanjut langsung ke acara inti ya. Ibu Dokter Gita, sudah siap sekiranya? Sudah siap, Mbak Indi. Oke, Ibu bisa share langsung materi Ibu nggih? Ya, ini boleh boleh. Yang Ya. share langsung PPT-nya ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menyimak materi dari Ibu Dokter Gita. Jika ada pertanyaan mohon disimpan dulu, nanti akan kita bahas di akhir sesi. Silakan Mbak. Ya. Terima kasih banyak. Izin menyapa Om Swastiastu, Atu Haji, Bapak Kaprodi, Mbak Indi. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi ya. Hari ini kan kita berbagi dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sudah berkenan hadir serta adik-adik mahasiswa yang hari ini juga hadir. Semoga bisa ini menambah knowledge-nya adik-adik dan bisa berproses lebih cepat dalam merangkum ya bahan-bahan apa tesisnya adik-adik menjadi satu artikel. Nah, mungkin Ibu akan langsung, saya akan langsung untuk izin share screen PPT. Mohon izin Mbak Indi, saya share screen. Apakah terlihat PPT-nya? Oke, sampun Mbak. Iya. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Bapak Kaprodi bahwa dan Bu Indi bahwa kita di Prodi Pasca Sarjana itu kita sekarang sudah unggul. Jadi target kita otomatis harus menyesuaikan di mana apa keterhubungannya sesuai dengan keluaran. Yang pasti adalah luaran yang pasti gitu loh gini ya. Di mana luaran kita kalau bisa lebih ditingkatkan lagi daripada sebelumnya. Nah, mungkin saat ini seperti tadi dipaparkan bahwa jika bisa sebelum ujian akhir gitu gini sudah mendapatkan LOE atau mungkin sudah terpublish. Harapannya seperti itu dan tempat kita untuk apa mensubmit artikel kita tidak sembarang tempat gitu. Artinya tidak ya udahlah di mana saya tidak seperti itu gitu loh. Tetapi tempat-tempat yang bisa diakui, entah mungkin harapan terbesar kita adalah jurnal bereputasi, Scopus, seperti itu, entah bereputasinya level bawah atau mungkin level yang tinggi kalau bisa, atau mungkin gitu gininya internasional pun internasional yang memang juga bagus itu gininya, dan nasional terindeks itu kan ada empat, ada enam dari Sinta 6 sampai Sinta 1 yang nasional terindeks. Nah, kemudian kalau misalkan bisa kan dari mungkin empat lah untuk saat ini empat, kemudian tiga harapannya seperti itu. Nah, nanti untuk tempat-tempat kan akan dipaparkan oleh beliau Bu Indi, tempat mana saja yang bisa kita masukin sesuai dengan periode. Tetapi kan gitu. Sebelum ke sana kan kita harus menyiapkan bahan nih, gitu kan tidak bisa tempat yang bagus itu tentunya akan memiliki kualifikasi teknik penulisan atau isi yang baik gitu loh gininya. Isi yang baik dalam apa substansi mungkin bahan yang kita akan bawa apakah memenuhi kaidah daripada syarat untuk sebuah artikel. Nah, itu mungkin yang menjadi urgensi dalam satu submit ke jurnal.
Dan itu mungkin saya akan coba berbagi selama ini bagaimana teknik-teknik agar bahan-bahan yang kita miliki gitu gini, khususnya bahan tesis bisa lebih cepat dan agak terangkum dia, mungkin apa yang diperlukan dalam suatu artikel jurnal itu apa terpenuhi seperti itu. Nah, mungkin ini hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu, adik-adik semua, dan di mana topik yang akan saya angkat itu adalah teknik penulisan artikel ilmiah seperti itu. Nah, ini apa sih sebenarnya penelitian, kan balik lagi ya. Penelitian itu apa? Penelitian itu adalah sesuatu yang ilmiah yang memenuhi kaidah gitu loh. Karya tulis ilmiah. Entah itu tesis, entah itu mungkin skripsi, entah itu mungkin artikel jurnal kayak gitu. Itu secara umum adalah merupakan penelitian ilmiah di mana mencakup hal-hal yang umumnya gitu loh, Guna, adalah hal-hal yang umumnya nyata, implementasi lapangan yang ditulis secara eh, terskema, dia tersistematis. Nah, untuk S2 sendiri gitu gininya, penelitian ini biasanya digunakan kan untuk syarat akhir kelulusan, baik berupa tesis ataupun luaran jurnal, artikel jurnal. Nah, ini mungkin saya cuplik sedikit dari punyanya bimbingan saya si Kadek Linda gitu. Nah, ini ada juga tampilan hasil riset kita yang hasil apa namanya tesis Bapak Ibu gitu, adik-adik semua gitu gininya, bisa nanti akan kesubmit di beberapa artikel jurnal, beberapa jurnal terindeks di Indonesia. The Hansen itu Sinta 3 setahun 3 kali, Mix Jurnal Sinta 2 setahun 2 kali, dan sebagainya. Harapannya hasil dari penelitian yang tadi tesis bisa terangkum menjadi satu artikel jurnal yang pada akhirnya akan mampu dia tersubmit di jurnal yang kita inginkan. Kan seperti itu harapannya. Dan karena ini berupa karya ilmiah, otomatis sistematikanya harus benar-benar menyesuaikan dengan kaidah. Nah, mungkin itu yang akan kita capai. Nah, ini capaian yang diharapkan apa gitu. Harapannya adalah hasil dari tesis Bapak Ibu semua di prodi manajemen itu mampu tersubmit dia di jurnal-jurnal bereputasi ataupun nasional terindeks, terakreditasi. Adapun nanti mungkin langkah-langkah apa yang kita susun, yaitu harapannya nanti mampu untuk submit dia, di mana kita bisa menyusun dari latar belakang, kemudian bagaimana kita mengambil tinjauan pustaka atau literatur, penulisan metodenya, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan daftar pustaka. Secara garis besar di setiap jurnal gitu. Jurnal itu kan rumah ya. Kadang-kadang dibilang jurnal gitu. Gininya bukan tulisannya yang namanya jurnal, tapi tempat namanya jurnal. Tulisannya Bapak Ibu itu namanya artikel gitu. Artikel yang untuk ke jurnal. Makanya kadang kalau bilang jurnal saya juga agak bingung. Nah, itu mungkin harus kita koreksi sedikit ya. Nah, secara garis besar susunannya adalah seperti di di layar saya seperti itu. Menyusun latar belakang, kemudian literatur, metode, hasil pembahasan, kesimpulan. Setelah kesimpulan, kadang-kadang ada implikasi, kemudian ada keterbatasan dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan dengan rumah yang akan kita tuju. Jadi kembali lagi ke jurnalnya. Tetapi yang harus kita persiapkan adalah secara garis besar bahan-bahan ini saja. Dan bahan-bahan ini saja untuk yang sudah memiliki tesis gitu, sepertinya sudah memenuhi, tinggal mengambil saja atau tinggal copy-copy saja membawa ke frame yang saya sudah siapkan. Mungkin saya bisa lanjut. Ini kok saya kebesaran layarnya. Nah, di mana saya buatkan kerangka paper sedikit gitu. Kayak wadah dia, kayak tabel kerangka paper saya buatkan. Di latar belakang itu apa yang harus ada gitu. Di latar belakang itu adalah isi-isi umum gitu. Apa yang kita ketahui, apa yang tidak diketahui, di kesenjangan. Nah, itu yang ada di latar belakang. Jadi secara umum dari objeknya kita itu harus ada. Jadi objek Y-nya harus ada. Itu yang diketahui gitu gini. Cari di mana, di bagian mana yang adik-adik atau bapak ibu itu menceritakan tentang
secara umum orang ketahui atau objek penelitian secara bisnisnya. Itu yang harus dipaparkan di paragraf 1 dan 2. Nah, kemudian berikutnya adalah gap-nya. Variabel-variabel Y, kemudian variabel X, tujuan kita dan manfaat. Ini secara garis besar. Nanti detailnya ada di bawah. Kemudian literatur bagaimana dan mengapa gitu. Literatur kita harus mampu menjawab bagaimana dan mengapa gitu. Karena kenapa? Apa yang akan kita gunakan dan itu yang harus ada di literatur. Nah, ini juga mungkin saya juga akan garis bawahi karena di bagian tinjauan pustaka tidak semua jurnal menerima gitu. Kita kembali lagi tapi siapkan saja. Masalah mendelete itu kan gampang. Tapi membuat yang susah gitu gini. Jadi persiapkan saja nanti kalau memang tempatnya tidak memerlukan itu karena keterbatasan halaman, silahkan Bapak Ibu delete dia atau dibuang. Ada beberapa bagian yang di tinjauan pustaka itu bisa digabung di atas atau dibiarkan tetapi dibuang beberapa sub. Tetapi yang harus ada adalah bagaimana dan mengapa itu harus ada. Dan itu adanya di bab 2 Bapak Ibu di tesis. Nah, kemudian metode ini sepertinya ini yang paling mudah gitu. Metode kalau nanti agak susah, kita menggunakan sekarang kan ada AI ya, ada artificial intelligence gitu gini. Gunakan saja ini, tidak mengapa. Tidak masalah gitu. Bukan berarti kita plagiasi, enggak. Nanti kita baca kembali, kita parafrase ulang kalimatnya, tetapi ini bisa menggunakan. Hanya saja yang harus ada adalah desain penelitian. Jadi desain penelitiannya apa, populasi, sampel, dan apa namanya instrumen, prosedur instrumennya harus ada. Mungkin itu yang utama. Kemudian hasil pembahasannya, hasil ini apa yang didapatkan, baik itu secara wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Nah, hasil ini saya jabarkan di bawah. Hasil ini kalau hasil itu adalah data statistiknya, sedangkan pembahasan adalah menguraikan dari data statistik hubungannya dengan hipotesa, akan tarik ke atas dia mengatasi daripada literatur gap yang ada di atas. Ini harus menjawab dia di bagian ini. Makanya tidak boleh lepas. Kalau saya di reviewer, ketika saya menemukan pembahasan dia tidak connect ke atas apapun, gini saya sudah coret. Itu saya agak saklek sedikit karena saya udah dari mana ngambil hubungannya. Jadi dia harus keterhubungan dengan gap yang ada di atas, terutama di literatur. Dia harus ada connecting. Jadi menjawab tidak gini kita pembahasan kita sehingga nanti di akhir akan menemukan kesimpulan. Nah, implikasi penelitian. Ketiga, kesimpulan implikasi abstrak saya tidak uraikan karena ini sangat mudah untuk saya gitu. Nanti saya akan share ke teman-teman semua. Ini kita menggunakan AI saja banyak sekarang. Saya saat ini lagi booming-boomingnya menggunakan POE gitu dan yang lain boleh. Itu juga boleh menggunakan. Setelah semua terangkum dengan baik, silahkan gunakan POE. Agar kenapa? Agar dia lebih cepat, waktu kita lebih efektif, bukan kita mencontek atau plagiasi, nanti diparafrase kembali. Bukan berarti itu digunakan, tapi kesesuaian tidak. Hanya kita mengemas saja lebih singkat. Jadi kesimpulan, implikasi penelitian ataupun saran, keterbatasan, abstrak, tambahan-tambahannya itu boleh menggunakan alat bantu. Seperti itu. Itu yang bisa mungkin saya bisa menarasikan awal ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sejauh ini. Saya next. Tak bisa next. Nah, kita mulai masuk ke latar belakang. Tadi saya latar belakang tadi saya katakan bahwa itu pengetahuan umum, kan gitu tadi gini ya. Iya, latar belakang ini di sini di sinilah biasanya dilihat. Selain judul, biasanya saya sebagai reviewer itu biasanya melihat di latar belakang. Latar belakang di paragraf ketiga atau paragraf keempat gitu gininya. Karena kenapa? Ketika paragraf ketiga keempat saya lihat tidak ada temuan, saya sudah akan coret dia. Nah, di sini di latar belakang dari bahan-bahan yang kita miliki, karena kita sudah memiliki bahan tesis gitu gini. Jadi saya katakan bahan-bahan yang sudah ada. Bahan-bahan yang sudah ada yang kita miliki, kita ambil penjabaran globalnya. Terserah letaknya di mana. Karena punyanya Bapak Ibu di tesis itu kadang ada yang di bawah, ada yang di atas. Intinya di penjabaran awal itu jangan langsung definisi operasional atau jangan langsung menjelaskan variabel Y gitu. Jangan, karena kenapa? Topik apa yang kita ambil, objek apa yang kita angkat, oh bisnis apa, misalkan market online,
kemudian marketplace, ya silakan itu penjabaran globalnya itu yang harus diambil di satu paragraf pertama atau di paragraf kedua. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Karena kenapa itu menjadi temuan ketertarikan kita untuk mengangkat fenomena ini, fenomena di risetnya Bapak Ibu. Pasti ada dia. Kalau enggak, kalau yang belum tesis misalkan ya cari aja judulnya apa, rencana judulnya apa, objeknya apa, case study-nya apa. Itu yang diambil. Jadi fenomena terkait perkembangan case study itu. Nah, polemik case study itu. Nah, kemudian baru nanti fenomena di Y. Ya kita kan inginnya kan objek yang tadi tuh terkait dengan Y kan gitu gini ya kan. Mau tujuan kita apa? Oh kepuasan. Berarti kepuasan di objek apa? Nah Y-nya kita bahas, ambil kita. Terserah di paragraf berapa. 3 boleh. Nanti jatuhnya akan di paragraf 3 dia. Kita ambil terkait dengan fenomena Y. Di lapangan seperti apa. Bercerita bahwa progresnya sekarang kepuasan di online itu seperti apa, khususnya generasi milenial, misalkan karena case tadinya generasi milenial, bahwa dia mengalami perkembangan yang baik dan lain sebagainya, data, boleh kalau punya data. Nah, kemudian temuan-temuan, karena kita memiliki variabel, otomatis itu akan menciptakan gap. Itulah di sini yang tadi di atas di kerangka papernya kan ada pengetahuan umum, kemudian ada yang pengetahuan khusus, yang gap, nah letaknya di fenomena X-nya ini. Itu karena kenapa? Karena Bapak Ibu akan memberikan X1, X2, dan mediasi. Otomatis dia ini juga harus diambil gitu. Apa yang diambil? Nggak usah definisinya. Karena kenapa? Definisi kan di situ ada misalkan motivasi adalah nggak usah gitu. Kita kan nggak memerlukan itu. Tempatnya juga udah nggak mampu gitu loh. Yang perlu diambil adalah hanya apa sih temuannya gitu loh. Temuan-temuan apa yang didapatkan dan polemik apa yang terjadi gitu. Ambil aja copy paste 3 kalimat, tidak apa-apa, sudah memenuhi. Gunakan 3 temuan atau 5 temuan, itu sudah cukup itu. Nah, itu diambil dia. Jadi fenomena X, X1, X2, kemudian akhirnya keterbatasan ini munculnya mediasi tadi. Karena ada polemik cerita dari lapangan, umum, kemudian Y, kemudian X, akhirnya menimbulkan masih banyak nih yang kurang. Muncullah dia mediasi. Keterbatasan-keterbatasan itu yang kita berikan mediasi ya untuk menjembatani. Muncul itu dia dari polemik tadi. Jadi pro dan kontra dari riset-riset sebelumnya tidak usah definisinya, tapi temuan-temuan saja diambil. Kalau mau diimprove lagi dengan bahasa sendiri silahkan. Mau diganti citasinya karena kebanyakan citasinya presis itu juga tidak banyak tidak memenuhi kaidah gitu gini ya. Nanti akan diganti kembali nanti setelah di belakang. Boleh diwarna-warnai dan lain sebagainya. Tapi intinya itu dulu yang diambil di dalam bab 1. Kemudian habis itu rumusan masalah jangan pakai 1, 2, 3. Nanti habis halaman 10 udah kebanyakan dia nggak bisa. Kita kemas dengan bahasa sendiri. Walaupun rumusan masalahnya ada 7, poin yang sama buang saja. Ambil yang berbeda saja. Boleh, tidak masalah dia. Karena intinya apa yang ingin dicapai. Misalkan karena ada 5 per 3, 1, 4, misalkan ada 4 variabel, itu sudah menghasilkan 7 hipotesa ya. Hipotesis itu nggak mungkin ketujuh-tujuhnya rumusan masalahnya ini, tujuan saya ini, nggak usah gitu gini. Masalah yang ada dengan adanya gap ini adalah itu ingin mengatasi kesenjangan antara variabel X1, X2 ke Y dengan adanya mediasi ini. Atau menjembatani, mediasi ini menjembatani keterbatasan X1, X2 ke Y. Cukup seperti itu. Itu sudah memenuhi. Habis itu baru dengan harapan nanti kan sudah di rumusan masalah sudah. Berarti udah clear ya itu. Bab satunya sudah. Itu kurang lebih dari hasil saya biasanya merangkum itu bisa 2 atau 3 halaman. Ya, 2 halaman sudah cukup dia. 2 halaman atau 3 paling banyak dari hasil pemaparan ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya gininya. Tinggal ngambil aja, ceplok-ceplok gitu gini. Ngambil di punya ibu bapak. Jadi poin-poin inti yang harus ada di latar belakang jangan sampai bingung. Harus ada umum global, kemudian harus ada fenomena Y-nya, kemudian harus ada fenomena X hubungan positif positif gitu. Enggak harus positif ya apa-apa. Pokoknya ada temuan di lapangan dan temuan riset. Kemudian rumusan masalahnya jangan pakai number karena tidak semua mau.
pakai aja tulisan gitu gini ya. Kemudian di situ juga menjawab tujuannya apa. Di masalah yang ada otomatis harapannya apa. Karena ini tujuan nanti akan masuk ke abstrak. Nah, mungkin itu garis besar di latar belakang. Saya lanjutkan. Nah, ini literatur kajian pustaka. Nah, ini kajian pustaka itu adalah ya bab duanya Bapak Ibu ya, bab dua yang diambil gitu. Nggak semua bab duanya kan banyak definisi. Intinya bab duanya apa yang mampu menjawab kesenjangan yang di atas. Polemiknya kita apa? Kan gitu. Misalkan mediasinya, oh ada gap nih. Oh ternyata di situ misalkan perilaku yang tidak green gitu gini. Oh masih perilakunya tidak peduli terhadap lingkungan misalkan seperti itu. Ya poin itu aja yang kita ambil. Green teorinya boleh. Di sini juga saya garis bawahi tidak semua jurnal mau menerima detail dia karena dianggap itu akan jatuhnya ke plagiasi. Jadi kadang-kadang yang diambil adalah hanya hubungan variabel. Tetapi nah ini saya tadi udah katakan di atas bahwa tuliskan saja dulu masalah mendelet gampang. Nah, di bab 2 literatur atau kajian pustaka grain-nya harus ada gitu loh grain-nya. Jadi grain di sini kalau memang tidak ada kita gunakan apply teori-teori berjalan atau riset-riset sebelumnya yang Bapak Ibu sering gunakan. Variabel-variabel itu kan apply teori ya. Nah, green kalau memang tidak ada green. Tetapi kalau ada silakan gunakan green dan yang utama adalah teori yang dimasukkan gitu gininya adalah yang menjawab daripada gap yang tadi itu yang diperlukan. Karena kenapa? Kita membutuhkan teori ini untuk mengatasi masalahnya. Misalkan perilaku perilaku hijau kayak gitu. Oh iya, berarti perilaku hijau terhadap sustainable. Nah, itu yang harus kita cantumkan karena teori TPB misalkan teori ini akan digunakan atau mungkin variabel apa yang akan digunakan gitu. Dan urutannya menyesuaikan dengan urutan judul kalau bisa jangan mondar-mandir gitu gunakan dari grain kemudian dari Y mediasi paling bawah. Kenapa paling bawah? Karena dia kan ingin mengatasi masalah itu letaknya. Dia ingin mengatasi masalah otomatis dia letaknya di paling bawah. Nah, kemudian masalah isi di dalamnya itu saya juga tidak maksudnya detail karena eh, definisi 3 saja cukup gitu. Makanya ini dibilang tidak terlalu urgent, tidak semua jurnal mau. 3 definisi saja cukup gitu. Gunakan juga artikel-artikel yang keterbaruan. Kalau bisa karena daftar pustaka 10% yang lama lama dia, yang baru yang digunakan. Kalau menggunakan apply lebih baik gunakan yang baru dan jangan dalam. Artikel juga jangan gunakan dalam ya. Mengutip ini dalam gitu. Wih, saya sudah nggak suka sekali itu baca. Memang nggak ada artikel baru gitu gini. Kayak malas saja gitu. Nah, itu mungkin harus di gini. Jadi usahakan yang terbaru. Nah, kemudian di paling bawah itu adalah, ini saya nggak ada penjabarannya. Nah, ini. Nah, ini. Maaf, ini. Ternyata di bawahnya ada ya. Nah, ini dia. Saya jabarkan. Nah, di paling bawah ini yang paling penting ya. Adalah di hubungan variabel. Ini yang paling penting. Hampir semua jurnal itu mau gitu. Jadi yang di atas-atas ini grand teori, kemudian applied teori. Nah, itu biasanya nggak semua jurnal mau gitu loh. Nggak bukan nggak mau, tapi karena tempatnya hanya 10 halaman, jadi keterbatasan poin inti aja yang diambil. Nah, dia dia biasanya ngambil di hubungan variabel saja. Hubungan variabel, pilihkan hubungan variabel itu yang menciptakan hipotesisnya. Nah, itu yang biasanya diambil dia. Jadi nanti di sub 2, 21 teori utama, kemudian jabarkan berikutnya di hubungan variabel. Hubungan antara variabel seperti itu. Nah, itu isinya temuan-temuan penelitian sebelumnya karena ini juga akan nanti ya itu tadi di pembahasan akan mengait ke sini. Di bab 4 itu harus ada kaitan dengan hubungan variabel ini. Dia nggak boleh lepas. Karena apapun yang ada di sini harus dijabarkan di pembahasan. Nah, kemudian kerangka pemikiran di sini jarang kerangka pemikiran ada di metode, tapi diletakkan di bab 2 kerangka pemikiran setelah hubungan variabel dari temuan sebelumnya akhirnya muncullah kerangka pemikiran. Kan seperti itu ide konsepnya. Jadi setelah hubungan parabel baru di kerangka pemikiran tabel, judul tabel di bawah sudah. Nah, mungkin ini eh, apa namanya? Ya ini saya garis bawahi penting artikel sumber. Maksudnya jangan sampai kita mendefinisikan tetapi tidak ada dari mana gitu. Seolah-olah kita yang memiliki gitu gini ya. Aduh kan
Ya mungkin kita menggarisbawahi, mensummary atau merangkum daripada temuan, tapi kan mungkin cuma satu baris. Tidak mungkin semua kalimat hubungan variabel menyatakan temuan signifikan positif. eh, Kata saya itu kan tidak mungkin. Nah itu yang penting ya. Jadi sitasi itu penting gitu. Nah di sini juga letaknya bisa Bapak Ibu mengambil dari bimbingan-bimbingan. Nah di sini letak boleh di atas di pendahuluan tadi itu gini ya, mendefinisikan fenomena riset X, Y-nya, boleh di situ meletakkan kami, gitu gini ya. Kalau mensitasi, bisa juga di bagian ini. Karena ini aja posisinya dia. Posisi yang pas itu hanya di sini dia. Sebentar ya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu ya. Itu agak kucingnya agak berisik dia. Ada gini. Oke, saya lanjutkan. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Bisa dipahami ya. Nah, terakhir metode, kok terakhir. Di bab 3 adalah metode. Metode ini berisi hampir semua bahan yang di Bapak Ibu itu diambil. Ini adalah berisi desain yang digunakan, kemudian populasi, penelitian ini menggunakan desain apa, kemudian populasi dan sampelnya. Nah, kemudian teknik sampelnya apa, data dikumpulkan dengan teknik apa, gitu, kuesioner, kemudian diuji melalui uji validity dan reliabilitas. Nah, waktu pengumpulan kita bercerita tentang prosesnya kita, gitu gininya. Itu jangan langsung ambil dari bab 3 langsung copy paste tidak, tapi boleh seperti yang saya buat di depan. Intinya di metode itu adalah menjabarkan ringkasan metode yang Bapak Ibu buat. Nggak bisa copy paste semua diambil. Nah, kalau saya kadang-kadang agak malas, jadi saya gunakan alat bantu biasanya di sini. Tetapi boleh dari tesisnya boleh langsung gitu atau kalau kalau dia belum tesis nggak maksudnya belum ada hasil dia biasanya nggak mau dia. Tetapi kalau dari tesis yang sudah lengkap bisa dimintakan metode, tolong bantu metode. Tetapi secara garis besar metodenya Bapak Ibu gitu gini, dari hasil tesisnya kurang lebih yang harus berisi adalah apa namanya, desain penelitiannya, kemudian pendekatan penelitiannya, populasi, sampel yang akan digunakan, metode penyampelannya apa, data dikumpulkan dengan melalui apa, kemudian diuji validitas dan reliabelnya, range waktu pengambilannya, terus analisisnya menggunakan apa, alat bantu olahnya menggunakan apa. Nah, mungkin itu secara garis besar yang harus ada di metode. Nah, ini dia. Ini boleh digunakan punya saya yang di hijau ini. Secara garis besar, ini yang biasanya umum. Ini udah bercerita detail tentang apa yang dilakukan. Nggak usah pakai balet number, balet gitu, nggak usah gitu. Oh, sampel seperti di tesis, nggak usah bikin aja satu paragraf atau dua paragraf, boleh. Dijadikan satu atau diuraikan tidak masalah. Maksudnya diuraikan per subjudul gitu. Metode nanti metode bawahnya apa, sub metodenya apa gitu, boleh. Tapi itu kadang-kadang menghabiskan ruang gitu. Jadi lebih efektif dia jadikan aja satu kalimat, tidak masalah gitu. Jadi dibuat satu paragraf atau dua paragraf dia di bawah penjabaran tentang tekniknya, kemudian langkah-langkahnya, populasi dan sampel, analisisnya, kemudian perangkatnya, analisisnya apa, perangkat yang digunakan, kurang lebih seperti itu di metode. Jadi metode ini sangat tidak begitu susah gitu gini ya. Ini tidak susah dia. Yang susah itu biasanya mengambil di bab 1. Ini boleh nanti dicontoh, diambil. Biasa saya juga mengambil saja, saya edit-edit sedikit. Karena sama ya gininya. Sama dia kurang lebih hanya mungkin di jumlah sampel, populasi, teknik hampir hampir mirip. Nah, kemudian di sini yang ini juga ya menjadi krusial. Hasil dan pembahasan. Ada dua, hasil dan pembahasan. Biasanya digabung judulnya hasil dan pembahasan, kemudian dibagi hasil, kemudian berikutnya pembahasan, subnya. Nah, di hasil sendiri adalah isinya statistik, data statistiknya, hasil olah statistik yang dijabarkan di metode. Itu yang ada. Ini dia kurang lebih yang harus ada dalam riset gini ya, untuk di hasil, yaitu deskripsi karakteristik responden, yaitu penjabaran tentang data Bapak Ibu,
data-data karakteristik ini contohnya di bawah. Karakteristik responden, kategorinya, jumlah presentasi. Nanti jelaskan sedikit dengan bahasa sederhana, artinya yang lugas, nggak usah detail banget. Tertinggi dan terendah, itu aja udah cukup dia. Kemudian boleh, nah ini agar menarik, kadang-kadang kan bentuknya tabel gitu gininya kan. Biar buatkan aja dalam bentuk grafik gitu. Pie, grafik pie dan lain sebagainya boleh. Jadi itu membuat sesuatu karena kenapa? Biar tidak sama dengan tesisnya. Isinya kan sama dia, tetapi kita menjabarkan atau membuat desain yang berbeda. Itu akan terlihat menarik di reviewer. Karena kenapa dia, oh iya berbeda nih, ini temuan gitu gininya. Jadi sesuatu yang cantik. Harus sama dengan tesis? Enggak, kan isinya aja yang sama. Kita menggambarkan dalam bentuk lain kan boleh saja. Yang penting isi yang kita bawa sama. Nah itu, ini saya jabarkan. Saya juga buat beberapa dalam bentuk grafik dari deskripsi deskripsi karakteristik respondennya. Nah kemudian yang kedua, model uji pengukuran. Di sini ada validitas dan reliabilitas. Ini harus ada di tahap kedua, di sub kedua di hasil. Ini boleh ambil dari tesisnya Bapak Ibu, langsung saja bisa langsung diambil. Nanti jangan semua kalimatnya dikurang-kurangi, tapi judulnya model uji pengukuran, kemudian di validity dan reliable. Ntar saya ada kayaknya ke bawah. Nah ini model uji pengukuran itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas kita semua ketahui untuk ketepatan atau kesermatan instrumen dalam pengukuran. Nah, kemudian uji reliabilitas digunakan konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran itu diulang. Ini saya rangkum sedikit, boleh nanti diambil. Ini bentuknya saya yang buat sendiri gitu. Kenapa? Kita tidak bisa, tempat jurnal-jurnal yang bagus itu dia kalau kita langsung validitas dan reliabilitasnya kita copy paste kena plagiasi. Jadi dimodifikasi tabel baru. Silahkan tabel barunya dijadikan satu tabel. Jadi semua dia mencakup. Ini akan menghemat ruang halaman gitu gininya. Di sini saya jadikan satu tabel gitu. Boleh dipecah tidak masalah gitu, tapi saya jadikan satu tabel contoh di sebelahnya yang mencakup model uji pengukuran. Jadi mencakup model uji pengukurannya, validity dan reliabilitasnya dalam bentuk tabel seperti ini. Di mana isinya adalah variabel atau indikatornya, kemudian outer loadingnya, AV-nya, composite reliability, Rosbat alpha dan keterangan lah ya. Nah gitu. Nah itu boleh dibuat dalam apakah harus seperti ini? Silahkan seperti ini, silahkan berbeda. Intinya semua yang ada di validitas dan reliabilitas itu terangkum dalam satu tabel. Boleh berbeda? Boleh. Yang penting dia semua yang kita butuhkan ada. Ini hasil karya saya ya. Jadi bentuk ini bukan dari tesisnya Bapak Ibu dibawa ke gini enggak, tapi saya modif sendiri dengan tabel sendiri agar kenapa? Agar saya tidak tabel 1, tabel 2, tabel 3 menceritakan tentang validity dan reliabilitas tidak begitu. Tetapi satu tabel sudah kebaca semua gitu. Enak nih reviewer ngeliat gitu. Itu gini ya idenya. Tabelnya boleh beda, boleh. Tidak masalah dia. Bentuk tabelnya boleh beda. Ini saya X11. Kalau lebih detail, lebih bagus nanti. Atau mungkin diceritakan di metode tadi, penjabaran indikatornya juga bisa dia dibawa ke sana. Nanti di sini X1, X2. Di sini dibuat juga boleh lebih. Tergantung kalau kalimatnya panjang-panjang, jangan dibuat panjang-panjang. Dirangkum aja. Dia, poin-poin, apa kata kuncinya diambil juga boleh dia. Tidak masalah. Nah, kemudian berikutnya adalah uji model struktural. Evaluasi model internal. Nah, ini juga harus kalau bisa gitu, karena ini kelayakan juga dia. 3 ini harus ada, nilai R square atau R kuadrat, Q kuadrat, dan GOV. Ini saya sudah berikan langkah-langkahnya ya. Ini kan tinggal copy paste saja. Ini keterangannya, kalimat ini boleh dimodif. Sudah ada kayaknya juga di tesis Bapak Ibu, nilai Q square-nya. Judulnya boleh ini, nggak apa-apa di atas. Jadi internal, evaluasi model internal. Nah, kemudian di sini ada 3 subnya. Ini pisah-pisahkan nilai R square, kemudian Q square, dan GOV. GOV. Nah, itu juga
apa namanya, Bapak Ibu sudah ada, tinggal copy paste kemudian dirangkum dia. Nah, nanti kan di situ juga ada citasinya, ketentuan nilai tengah, sepertinya juga sudah kan, nilai tengah, ambang batas tengah, apa rendah, sedang, tinggi, nah, kan gitu gini akan memenuhi kaidah daripada uji model struktural itu. Jadi ada dua. Nah, berikutnya PET analisis dan pengujian hipotesis. Ini di hasil sampai ini saja. Di hasil sampai ini terakhir PET analisis dan pengujian hipotesis. Nah, PET analisis ini adalah tampilkan gambar. Ini saya nggak ada gambarnya ya, hilang ya. Nah, tampilkan gambar ya, gambar hasil SEM-nya, bootstrappingnya ya. Kan ada loading ada gininya itu ada dua itu hasil hasil ujinya, pakai yang bootstrappingnya aja. Itu di ini saya kok hilang dia. Nah, sama tabelnya. Ini tabel ini kalau bisa bahasanya juga ini kebetulan pakai menggunakan yang memang ada di hasil olah SPSS-nya ya, kok SPS Smart PLS-nya ya. Hasil olah ini langsung saya copy paste gitu. Ini juga digunakan kalau artikel jurnal bereputasi cenderung kena plagiasi ini ya, yang begini gitu. Jadi kalau bisa original sampelnya dirubah dia kalimatnya. Tapi kalau yang artikel di di jurnal nasional apa Sinta gitu masih boleh dia karena ya nggak apa-apa pakai seperti ini gitu. Tapi kalau bereputasi biasanya kita modif dia dirubah dia judul-judulnya. Nah, ini yang diambil PET analisis dan pengujian hipotesis, gambar dan tabelnya kita ambil, kemudian kita jabarkan hasil temuannya. Boleh dijabarkan satu-satu sesuai dengan hipotesis. Hipotesis satu, hasil statistiknya apa, T statistiknya berapa, kemudian apa T-value-nya berapa, kan gitu gini ya. Hipotesis ditolak atau diterima, gitu. Jabarkan satu-satu atau bisa juga dikemas yang sama itu jadiin satu aja. Jadi ada dua, ada direct dan indirect nanti. Di bawahnya boleh ditambahkan, atau ini saya pisah ya. Jadi kalau yang menggunakan mediasi ada direct dan indirect, di bawahnya bisa ditambahkan atau dipisah juga boleh. Tetapi di situ dijabarkan temuan-temuan yang positif itu H berapa saja. Nah, seperti di samping bahwa ada 13 hubungan kausalitas gitu gini ya contohnya eksogen dan variabel endogen terdapat hubungan tidak signifikan. Ditolak ada berapa, kemudian yang diterima ada berapa. Nah, itu bisa dirangkum dia. Tidak perlu hipotesis satu hasilnya ini, hipotesis dua hasilnya ini, hipotesis. Karena kenapa? Karena nanti ada di penjabaran, di pembahasan dia. Nah, kalau misalkan dia menggunakan singkatan, ya berikan keterangan. Gambar juga boleh melengkapi gambar. Kalau tidak ada gambar juga nggak masalah. Ini yang diperlukan yang paling urgent ini. Tapi kalau mau gambar, tampilkan gambar hasil olahannya, bootstrappingnya boleh. Di atasnya ini ya, di atasnya tabel letakkan. Jangan di bawah tabel, di atasnya tabel. Karena penjabaran tabel di bawah. Nah, itu mungkin yang dari hasil dan pembahasan di bab 4 ini adalah hasil. Jadi hasil itu adalah isinya semua statistik dia. Poin-poin utama yang diambil adalah seperti yang saya paparkan di depan tadi. Yang diambil adalah ini. Deskripsi, karakteristik responden, model uji pengukuran yang ada validitas dan reliabilitas, uji model struktural, yang evaluasi model internal, kemudian nilai yang ada nilai Q-square, R2, Q2, dan GOP. Kemudian PET analisis, pengujian hipotesis. Ini yang harus ada di hasil. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan adalah hasil daripada statistik yang di bagian terakhir tadi. Nah, ini yang akan kita bahas di pembahasan. Pembahasan ini baru diuraikan satu-satu. Hipotesis satu hasilnya apa? Berikan judul dia. Pembahasan ini apa pembahasan? Nah, ini pembahasan kita berikan satu-satu. Hubungan hipotesis satunya, hasilnya apa? Temuannya bagaimana? Kemudian ini ada beberapa artikel, ada yang ini saya mencuplik punya saya dan punya gini apa teman-teman, ada yang dicantumkan statistiknya kembali, ada yang tidak. Baiknya sih tidak gitu karena kenapa kan tadi sudah di sebelumnya di PET analisis dan pengujian hipotesis itu kan sudah dijabarkan datanya. Jadi di pembahasan di bawahnya nggak perlu dia. Nah, di sini cukup bahwa hasil temuan itu diterima gitu. Nah, kemudian tinggal jabarkan saja diterima itu temuan ini diterima sesuai dengan
sejalan dengan penelitian siapa. Nah, ini yang merujuk daripada literatur yang sebelumnya. Mungkin saya ke atas. Nah, di sini. Dia sesuai dengan hubungan variabel tadi. Dia merujuk ke sini. Tidak boleh beda. Kalau dia misalkan di sini ada pro dan kontra kan gitu gininya kan. Apa namanya? Di sini ada pro dan kontra, boleh pro saja, boleh kontra juga ada. Nah, di pembahasan itu itu harus merujuk ke sana. Jadi tarik garisnya ke atas itu. Jangan sampai temuan ini sejalan dengan Setini gitu, et al. 2023. Setininya nggak ada di atas hubungan variabelnya kan aneh juga. Terus di sini teman ini sejalan dengan gininya Bu Indiani et al. Gitu gini. Terus di atas nggak ada gitu. Yang jangan gitu. Biar biar mensitasi dosen. Ya nggak begitu. Gininya harus ada di atas. Makanya kalau mensitasi kami, tolong dari pendahuluan dan dari bab 2. Sehingga di sini bisa diambil dia. Nggak bisa tiba-tiba ada di bawah. Nah, sesuai dengan temuan siapa ini dijabarkan dan ini harus ada hubungannya dengan operasional lapangan gitu. Inilah fungsinya Bapak Ibu meneliti. Karena kenapa? Bahwa penelitian saya hasilnya begini sejalan dengan temuan penelitian yang sebelumnya. Tetapi artinya di riset ini apa gitu loh. Di penelitian ini apa? Oh, ternyata di penelitian ini artinya bahwa kaitannya dengan objek ya. Kaitannya hubungannya X1 dengan Y dengan objeknya apa? Misalkan marketplace di generasi milenial. Ternyata generasi milenial itu tidak dipengaruhi oleh promosi niat untuk membelinya. Nah, gitu. Jadi penjabarannya sesuai dengan objek. Dia harus dipaparkan sesuai dengan objek kita. Bahwa objek kita gimana hubungan variabel antara X1 dan X2. Semua seperti itu. Hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan seterusnya. Kemudian gapnya kan tadi ada, itu juga lebih ditekankan di bawahnya, di mediasi. Bahwa mediasi yang kita berikan atau variabel yang kita berikan gitu gini mampu mengatasi apa namanya membantah dia, mampu mengatasi daripada gap sebelumnya. Dari hasil riset ini mampu dia. Nah, itu mungkin nanti di temuan ya hipotesis yang apa namanya ada kaitannya dengan gapnya kita, dengan pemberian mediasinya kita. Itu semua ada di pembahasan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ini juga jangan sampai, sekali lagi jangan sampai menyimpang dari kutipan yang kita ambil di atas. Oke, setelah terakhir, detik-detik terakhir, simpulan. Nah, simpulan ini saya agak-agak malas gitu. Saya orangnya agak malas simpulan gitu. Jujur saya simpulan adalah gitu gini kan hasil akhir rangkuman daripada risetnya kan. Kalau semua sudah dibuat kan, bab pendahuluan sudah dibuat, bab 2 sudah dibuat, bab 3 sudah dibuat gitu-gitu ya kan. Ya sudah simpulannya kadang-kadang saya nggak mau buat gitu. Saya langsung aja pakai AI. Keterbatasan juga, jadi keterbatasan daripada kalau simpulan di sini kan rangkuman semua dari hasil riset kita, kemudian apa temuan kita, apa hasil positifnya, apa temuan kita kan seperti itu. Apakah dia bisa membantu atau enggak kan gitu gini. Ada enggak dampak-dampaknya kan itu implikasinya entah teori atau praktek kan gitu nanti pada akhirnya simpulan. Nah, keterbatasan juga apakah ada ruang keterbatasan dari penelitian ini jika hasilnya negatif atau mungkin angka-angka statistiknya ada yang negatif, GOV-nya mungkin itu akan menjadi jembatan untuk riset sebelumnya. Sehingga itu menjadi celah untuk riset sebelumnya. Nah, ini menjadi keterbatasan sehingga bisa dilakukan penelitian kembali. Nah, itu kan dinilai statistiknya bisa dilihat. Bisa dilihat di nilai statistik. Sebenarnya ada di hasil apa namanya indikator penelitian kan gitu gini. Tapi kan saya tidak cantumkan di atas. Kita karena itu terlalu banyak jadi tidak dibawa di dalam riset. Nah, itu yang akan menjadi keterbatasan. Tetapi kalau memang itu tidak ada, dari GOV-nya juga bisa, nilai GOV-nya kecil, itu akan menjadi keterbatasan untuk riset sebelumnya. Kalau saya biasanya gitu, nanti saya mungkin share, saya biasanya menggunakan AI kayak gitu gini untuk simpulan dan terbatas. Dia lebih cerdas daripada saya gitu gini. Jadi saya malas saya gunakan AI saja untuk simpulan dan keterbatasan. Nah, abstrak juga. Abstrak juga, jadi 3 ini simpulan, keterbatasan, implikasi apapun sesuai dengan jurnal. Abstrak itu biasanya terakhir saya buat, saya tidak membuat abstrak itu di depan gitu, tapi di terakhir. Ini abstrak ini kan harus ada tujuan, metode, hasil kan gitu, simpulan penelitian. Nah, abstrak itu kan menjadi
gambaran umum dari riset kita keseluruhan gitu gini. Biasanya dilihat artikel itu kan dilihat abstraknya. Lengkap nggak, sesuai dengan judulnya nggak, nanti mencerminkan dengan isi nggak, kan gitu gini. Sesuai nggak dengan judulnya, mencerminkan isi nggak. Nah, itu harus ada di abstrak. Poin utama harus ada tujuannya. Jadi di pertama itu harus ada tujuan penelitian ini apa gitu gini. Terus kemudian metode yang digunakan apa, hasilnya, kesimpulan penelitian itu yang harus ada di abstrak. Ah, ini abstrak itu harus singkat, padat, biasanya 150 sampai 250 kata. Ada informasi penting utama tentang kaitan tentang latar belakang yang menjabarkan tujuan, metode, simpulan. Terus bahasanya harus jelas. Nah, tidak ada referensi di sini gitu. Kutipan siapa itu pernah ada seperti itu gini, ada referensi, tidak bisa, dia tidak boleh di abstrak ada. Jadi ini kunci utama, poin-poin utama di dalam abstrak. Nah, kemudian, nah ini saya sudah kasih ya di webnya langkah-langkah untuk membuat abstrak, abstrak kesimpulan dan keterbatasan gitu gininya. Buka langkah-langkah untuk membuatnya, buka AI, web AI. Saya gunakan POE, boleh silakan, gratis ya. Masukkan artikelnya, kemudian tuliskan misalkan, bantu buatkan abstrak dari penelitian ini untuk artikel jurnal. Kesimpulan dan keterbatasan sama. Nanti dia keluar sendiri ya. Edit sedikit-sedikit. Dia tidak kena plagiasi ya. Tidak kena plagiasi. Boleh seperti itu gitu. Karena sudah kemarin sudah apa namanya, AI tidak plagiasi, artinya tidak dilarang dia. Selama kan kita tidak apa namanya, mengcopy paste dari punya orang, tapi punya kita. Kita hanya minta dirangkum dari apa yang kita buat gitu. Jadi tidak merangkum punya orang. Boleh dia. Karena kita minta bantuan untuk membuatkan abstrak dari risetnya kita. Kesimpulan dari risetnya kita dan keterbatasan dari risetnya kita. Hanya kita menggunakan alat aplikasi. Diperbolehkan. Nanti boleh diedit lagi. Kan apakah dia memenuhi kata, keperluan kata kan gitu gini. Kalau tidak, tambahin sedikit. Dimanisin sedikit boleh. Atau dikurangi. Misalkan ternyata dibuatkan banyak gitu gini, 200 kata ternyata diperlukan 150 kata, kan melebihi, nanti diedit aja. Diedit sedikit. Nah, itu tapi langkah-langkah untuk membuat abstrak, kesimpulan keterbatasan kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya contohkan punyanya Kadek Linda. Ini langsung dari skripsi ya, tesisnya ya. Saya langsung buka tesisnya, langsung saya buat. Bantu abstrak. Nah, tolong buatkan abstraknya. Dia langsung muncul. Dan lebih bagus dari apa yang saya buat. Nah, itu dia langsung abstraknya muncul seperti, dan langsung ada kata kunci. Kalau sesuai ambil, kalau tidak sesuaikan lagi. Nah, mungkin itu untuk abstrak dan tambahan-tambahannya. Nah, terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka itu sangat penting karena kenapa? Daftar pustaka itu berisi sumber rujukan yang akan kita gunakan, baik buku, artikel, jurnal. Nah, ini untuk memberikan informasi terkait dari mana kita mengambil data-data kita. Dan ini menjadi penting gitu. Nah, fungsinya memperkuat argumen, menghindari plagiasi, referensi untuk pembaca, menunjukkan kredibilitas riset kita. Seperti itu, riset kita. Jadi, hal penting, fungsi-fungsi dari daftar pustaka ini sangat penting. Sehingga ini harus ada, tidak boleh ada. Kemudian, di situ stylenya, nah ini bentuk referensi, ini kebetulan referensinya dari bereputasi, contohnya, style pengutipannya dari daftar pustaka itu ada MLA, di samping ini ada apa, Chicago, Harvard, Pancauper. Ini dia stylenya. Saya tidak tahu di tesis kebanyakan saya lihat sih apa style ya gitu. Tapi kalau menggunakan Harvard dan apa atau yang lainnya silahkan saja, hanya pesan saya konsisten. Jangan sampai stylenya yang di baris 1, 2 gitu. Pengutipannya A sampai C menggunakan apa, nanti bawahnya ada Harvard, kemudian ada MLA gitu. Jangan. Itu udah tidak konsisten dan itu akan menjadi fatal sekali gitu. Gini, tidak diterima dia karena tidak konsisten. Di bawahnya juga ini ada keterangan kan. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley dari Google Scholar bisa pakai Redman ini ya. Ini bisa langsung dia tarik ke Mendeley ya. Redman. Kalau EndNote yang EndNote langsung, kalau yang bawah Redman ini akan tarik, dia kalau diklik dia akan tersimpan dan ini akan datanya bisa dibawa ke Mendeley dari kutipan ini.
Kalau manual kan tinggal copy paste yang kita pilih dari Google Scholar. Tapi kalau menggunakan Mendeley bisa klik di bawah ini ada Redman di Google Scholar, dia akan langsung ke Mendeley. Itu dia, itu bisa. Nah, kemudian yang penting lagi urgent gitu. Citasi artikel Bapak Ibu dosennya ya. Karena itu akan membantu untuk mempertahankan kredibilitas apa namanya unggulnya, kemudian menaikkan sitasi kami yaitu. Karena dengan sitasinya meningkat otomatis akan banyak apa link kemanfaatannya, terutama untuk memperoleh hibah. Karena syarat untuk hibah apa penelitian itu sitasi indeksnya harus naik sehingga adik-adik atau bapak ibu mohon dibantu untuk mensitasi minimal jangan banyak-banyak nggak boleh juga kalau kebanyakan nanti udah kelihatan sekali gininya nggak bagusnya gitu jadi ya maksimal dua lah ini minimal dua lagi maksimal dua ya maksimal dua kalau saya minimal dua, kadang minimal dua, tiga, tapi maksimal dua, satu dosen gitu. Jadi dalam dalam daftar pustakanya, misalkan pakai ibu dua, tapi dengan siapa lagi boleh atau nama, pokoknya dua dia usahakan dua, dua masih boleh. Tapi harus ada di bab satu dan bab dua. Jangan tiba-tiba ada aja nggak nyambung, tiba-tiba ada. Gitu. Terus hubungan hubungan apa namanya risetnya nggak ada, tiba-tiba dimasukin nggak begitu juga. Buat kalimat yang nyambung ya. Jadi buat kalimat yang mencerminkan apa hubungannya ada. Jadi tolong dibantu Bapak Ibu semuanya agar bisa apa namanya naik indeks citasinya. Juga tulisannya tidak mati dia. Tes seperti itu. Oke, Bapak Ibu cukup. Mbak Indi, sekian terima kasih matur suksema. Kalau nanti kan case tadinya bisa langsung di Mbak Indi juga. Case tadi kan makan waktu juga gini ya. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Indi. Semoga bisa bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Dr. Gita Setini ya sudah lengkap sekali paparan beliau dari awal abstrak sampai dengan daftar pustaka ya. Jadi Betul. saya pilih beliau ini sebagai narsum hari ini ya karena beliau ini yang salah satu dosen MM dengan publikasi terbanyak baik di nasional maupun di internasional berputasi. High index beliau juga ini yang paling tinggi ya, high indexnya 12 kalau saya masih 4. Jadi masih 3 kali lipatnya ya beliau high indexnya. Jumlah artikel pun juga masih jauh ya saya. Jadi saya kira udah pas banget Bu Gita untuk memberikan sharing lah hari ini untuk adik-adik mahasiswa Bapak Ibu bagaimana sih teknik menulis artikel ilmiah ini untuk bisa dipublikasikan. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan untuk Ibu Dokter Gita, nanti disimpan dulu di akhir sesi kita akan bahas. Saya izin, saya mungkin singkat aja ya. Saya langsung aja. Gimana sih caranya Bapak Ibu adik-adik bisa pilih jurnal tujuan? Kira-kira saya harus kemana ya gitu. Nah, saya nggak ada PowerPoint ya hari ini karena kita praktek langsung di web. Bapak Ibu silakan buka browsernya. Nah, jadi yang pertama ada beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah nasional akreditasi. Nah, untuk nasional akreditasi ini untuk tesis biasanya minimal Sinta 4. Jadi semakin kecil dia Sinta 1, semakin sulit ditembus dia. Semakin tinggi kualitasnya, semakin sulit juga ditembus. Sehingga untuk tesis jangan masuk di Sinta 5, 6, masuk di Sinta 3 atau 4 itu pasnya. Kalau 2 agak sulit ya kita dosen agak sulit juga untuk nembus di 2 gitu. Apalagi 1 gitu ya. Jadi mahasiswa dengan tesisnya itu 3 Sinta 3 4 itu oke. Kemudian itu ya Sinta. Nah, itu nasional skopnya. Nah, jurnal lainnya adalah jurnal internasional. Internasionalnya ada 2. Ada yang terindeks, ada yang bereputasi. Nah, terindeks Copernicus bisa, TOAJ juga bisa. Kemudian yang bereputasi itu adalah Bapak Ibu mungkin udah sering dengar ya, Scopus, yaitu terindeks Scopus ataupun WOS. Nah, nanti saya akan paparkan gimana sih cara milih di kelima itu ya. Yang pertama di Sinta, gimana cara nyari. Yang kedua di internasional terindeks Copernicus, bagaimana caranya mencari. Internasional terindeks DOAJ, internasional terindeks Scopus. Oke, kita mulai aja. Ya Bapak Ibu nanti sebelum saya akhiri, nanti ingatkan saya untuk kasih link absen ya, mungkin saya lupa. Oke, saya share screen.
Nah, ini tampilan Sinta ya. Jadi saya copy dulu nih brosurnya. Saya share di kolom chat ya, biar Bapak Ibu bisa buka di rumah sambil latihan. Nah, ini adalah jurnal terindeks, jurnal nasional terakreditasi. Itu namanya Sinta. Oke, saya udah share di kolom chat. Bapak Ibu bisa buka dari browsernya masing-masing yang kebetulan lagi pegang laptop ya. Kalau enggak, Bapak Ibu kalau nggak pegang, nanti sesi ini akan kita sudah direcord, nanti akan saya share di YouTube. Bapak Ibu bisa simak ulang nanti di YouTube MM ya. Oke, itu sudah ada. Nah, langsung aja. Di sini kan sudah ada eh journals ya, list journals. Bisa lihat tampilan di sini. Nah, tapi ini kan masih apa ya? Macam-macam ilmu ya. Nah, kita mau kerucutkan, kita mau cari yang bidang ilmu ekonomi, kemudian Sinta 3 dan Sinta 4. Oke, kita buka di filter. Di sini ya, Bapak Ibu, ini ada tulisan filter di kanan atas. Itu diklik yang filter itu. Nah, centang yang Sinta 3 dan Sinta 4. Kemudian filter by subject. Nah, tergantung subjeknya apa ya. Untuk Bapak Ibu di luar ekonomi silahkan. Tapi kalau kita di ekonomi, kita pilih ekonomi. Kemudian kita klik filter. Nah, di sini kelihatan ya, Bapak Ibu. Nah, triknya memilih gimana sih supaya saya apa namanya? Chance-nya tuh lebih tinggi untuk bisa dipublish. Triknya adalah kita pilih yang banyak dokumennya gitu. Tapi kalau di Sinta, dia nggak menampilkan yang jurnal yang banyak dokumennya. Maksudnya banyak dokumennya itu adalah dalam setahun dia bisa menerbitkan mungkin berapa ratus gitu ya. Jadi semakin banyak dia menerbitkan, semakin tinggi chance kita untuk bisa dipublikasi dibandingkan dengan jurnal yang katakan misalnya satu tahun cuma nerbitin 10 jurnal gitu. Itu kan minim banget ya. Jadi chance kita untuk diterbitkan itu kan kecil juga. Nah, jadi cari yang jurnal yang dokumennya banyak setahun. Di sini nggak ada memang sort by-nya itu adalah sort by impact, high index. Nah, citation ini mirip-mirip ya. Citasi itu adalah berapa banyak sih jurnal itu dijadikan referensi oleh orang lain gitu. Jadi citasi ini kurang lebih mencerminkan jumlah dokumen bisa jadi. Kita sort by citation 5 years. Nah, ini ada akuntansi. Ya, itu kan bukan akuntansi ya. Cari yang lain. Ini biasanya syariah nih yang ini. Kemudian ini juga akuntansi, ini juga syariah ya. Ini kalau yang keuangan bisa masuk nih, manajemen keuangan. Nah ini kan bisnis dan ekonomi ini bisa masuk nih tulisan Bapak Ibu ya di MM. Kita buka, saya open link in new tab biar nggak hilang dia. Oke, ini dia namanya JBK. Oke, langsung aja kita cari websitenya. Kita masuk deh ke, atau Bapak Ibu saya lihat dulu, oh dia terbitannya dia nih. Digital marketing, kira-kira kalau judul-judul ini masuk ya ke topik Bapak Ibu, oke lah ya. Ini ada implementasi digital marketing, kemudian cost, repurchase intention. Ini kira-kira lihat judulnya kalau emang masuk, kira-kira relevan dengan apa yang kita punya, penelitian, bisa. Kita klik website di sini, itu kita cari dia punya web, apa sih alamat webnya? Nah, ini ya. Ini. Nah, kayaknya udah masuk ya saya di webnya ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat-lihat di sini nih. Ada guidelines for authors. Nah, ini penting Bapak Ibu sebelum masuk kita harus lihat guidelines for authors-nya. Jadi uh, catatan untuk penulisannya. Tapi yang penting juga biasanya kita cek fee-nya. Ada bayar berapa ya? Kita lihat dulu fee-nya. Oh, dia bilang free. Oke lah. Oh enggak, 1 juta. Ini 1 juta ya. Nah, kita cek dulu nih kira-kira masuk kantong nggak ya? Gitu. Fee-nya 1 juta ternyata ya, artikel processing cost-nya. Terus kalau Bapak Ibu mau lihat berapa banyak sih dia nerbitin setahun?
cek di publication ini yang di bagian atas biasanya selalu ada current atau archives. Nah, cek di archives. Oke, 2024 dia nerbitin 3 kali. Oke, coba kita cek masing-masing terbitan berapa sih isinya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumayan lah, 10 artikel per terbitan. Artinya setahun ada 30. Oke, lumayan lah itu ya. Jadi ini lumayan banyak juga nerbitkannya. Itu. Kemudian Bapak Ibu kalau mau lihat template-nya, cek di guidelines for authors. Ini biasanya selalu ada guidelines for authors. Nah, template-nya biasanya di situ. Sepertinya title harus maksimum 20 words. Kemudian yang lain-lain ya, abstrak 70 sampai 50 words, introductions isinya apa aja dan sebagainya. Nah, biasanya jurnal yang bagus itu yang baik ya, biasanya mereka kasih kita template. Jadi kita bisa klik di sini akan muncul template-nya, kita bisa masukkan kita punya tulisan ke sana. Kurang lebih itu aja yang perlu dicek ya di web jurnal. Yang pertama adalah berapa sih jumlah publikasi dia, cek di archives. Kalau terlalu sedikit juga sulit masuknya. Cari yang rajin menerbitkan dan sekali terbitan tuh isinya banyak. Cek juga fee-nya masuk kantong enggak. Kemudian cek juga di authors guideline kalau kita emang yakin mau submit di sana, guidelines for authors. Nah, kemudian gimana caranya saya kirim ya gitu. Nah, untuk Bapak Ibu kalau udah sesuaikan dengan template-nya, ini di submission. Klik submission, kalau kita mau submit, klik submission. Nah, kita harus register dulu ini. Harus klik register. Kecuali Bapak Ibu udah punya akun, boleh login. Tapi kalau belum, register dulu dengan bikin akun ya. Alamat email, username biasa. Klik, 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 klik. Kemudian register. Saya kira saya nggak perlu masuk ke sini ya. Jadi ini klik register, Bapak Ibu nanti akan di-guide oleh jurnalnya. Yang pertama kita akan masukkan identitas kita, itu yang pertama. Next step-nya kita diminta untuk mengupload kita punya jurnal. Kemudian step berikutnya udah selesai gitu. Klik submit. Itu aja sih, simply. Ya. Oke, itu ya yang harus dicek di masing-masing apa namanya jurnal yang mau dituju. Oke. Kemudian yang kedua, hmm, kita ke jurnal internasional apa namanya terindeks. Ini saya agak kesulitan ya untuk menghilangkan saya punya bar di atas ini gimana ya? Cara menghilangkan barnya ini ya. Hide, hide video panel kali ya. Oke. Udah. Nah, itu Sinta. Nah, kemudian itu kan nasional terrekursi. Nah, kita perlu juga nih mahasiswa untuk publikasi di jurnal internasional karena unggul, kalau prodi unggul ini harus punya banyak dimensi yang sudah go internasional. Salah satunya publikasi. Kalau jurnal dosen kan sudah banyak yang internasional. Nah, mahasiswa kita arahkan untuk ke internasional gitu. Oke, kita ke Copernicus ya, Bapak Ibu. Nah, jurnal internasional terindeks itu ada dua yang biasa kita pakai ya, Copernicus dan DOAJ. Nah, ini linknya saya share dulu ya di kolom chat. Sekarang saya harus nyari di mana saya tadi hide bar, sekarang oke. Nah, ini dia. Eh, Chat. Ini jurnal internasional terindeks Copernicus. Oke, silakan dibuka Bapak Ibu. Sudah saya share di kolom chat. Share screen saya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Kelihatan Mbak ya? Ya, Bu. Kelihatan, Kelihatan, Mbak. Bu. Oke, oke. Ini soalnya Kelihatan, pindahnya. Bu. Oke, ya ini kan jurnal Copernicus. Sudah masuk ya.
Nah, apa yang kita lakukan? Kita cek di Journal Master List. Journal Master List. Klik. Nah, di sini ada jurnal yang terindeks tahun 2023. Tapi kalau kita mau yang terindeks aja, ini dihilangkan aja nih show also pendingnya. Jadi yang pending-pending akreditasinya itu nggak muncul. Yang muncul hanya yang terakreditasi. Oke, kita filter dulu. Ya, kita pilih nih disiplinnya apa. Kita mau jadi bisnis ya. Kita di bisnis manajemen, kita klik manajemen studies, kemudian apa lagi? General business ini boleh juga. Kemudian kalau Bapak Ibu risetnya di SIM, boleh diklik yang ini. Tapi kalau enggak kita ke marketing karena saya marketing, ada yang di SDM, silahkan diklik SDM. Jadi saya klik aja semua ya, nanti tergantung Bapak Ibu topiknya apa gitu. Ini yang saya klik. Kita bisa pilih beberapa bidang ilmu di sini. Ya, jurnal title dikosongkan aja, kita simply akan pilih disiplinnya aja. Kemudian sortingnya by relevance untuk meningkatkan akurasi dari pencariannya ya. Oke, kita klik search. Sini akan muncul ya, sama triknya sama adalah kita cari yang publikasinya banyak. Ini baru 63 ini yang pertama. Kayaknya dikit ya. Kita cari yang banyak nih. 276 oke lah. 588 nih banyak nih. Ini sebenarnya sih total publikasinya dia ya selama dia terdaftar gitu. 588 publikasi lumayan banyak ya. Tapi saya agak gini juga sih kalau bahasanya Polandia begini ya. Itu kadang-kadang websitenya pakai bahasa Polis, tapi sebenarnya bisa ditranslate ke Inggris sih. Berapa kali dia issue, berapa kali maksudnya berapa kali dia terbitkan artikel dalam setahun, kita klik issues and contents. Ya, ini kelihatan tahun 2023 ada berapa? Oh, ada 6 kali terbitan setahun. Masing-masing bisa bervariasi banget ya, ini 25, 17. Coba 2024 ada 6 terbitan, dan rata-rata ada 20-an sampai belasan ya. Itu. Kalau kita mau masuk ke webnya, kita kembali dulu. Kita cari di sini, di editorial office ya. Editorial office. Ini webnya. Ini. Kita masuk aja ya. Nah, ini dia. Ya, jadi sama tampilannya seperti yang tadi. Ya, kalau Bapak Ibu mau lihat eh, berapa sih dia punya terbitan di issues, lihat di archive. Jadi 2023 ya. Oke, ini 2024 nih sebenarnya udah ada ya. 2024-nya ada 6 kali ya. Satu, dua, tiga. Tuh, kita lihat yang terakhir ada berapa? Ada berapa artikel ya? Satu. Ada 14 ya. Ini lumayan banyak juga artinya. Kalau kita melihat fee, ini ada for authors, ini artikel processing fee berapa sih bayarnya? Nah, ini ada. Jadi ini for Indian authors sekian, for foreign authors yang outside India, ini kalau kita pilih online itu 50 USD. Berapa itu ya? 750.000 ya? Ya hampir sejuta lah ya, 900 sejuta. 850. Ya, oke, ya. Kalau menurut saya sih itu masih terjangkau ya. Tuh, kemudian apa lagi tadi ya? Oh, author's guideline. Ya, author's guideline. Instructions, bisa lihat di instructions. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk menulis? Ini author instructionnya. Ini template, dia bilang template. Bisa lihat di sini, kita bisa download templatenya. Abstrak, 150, 450 ya. Standar lah ya. Oke, kalau Pak Ibu mau submit, eh, bisa dicari di tombol submit ya, somewhere di sini pasti ada.
Oke, itu mungkin nanti ya kita bisa cari-cari. Pasti ada tombol submitnya gitu. Ya, oke. Saya kira itu ya untuk ini submit paper nih di atas. Di sini kalau mau submit. Sama ya, selalu diminta untuk login kalau nggak create account kalau kita belum punya account. Itu saya kira udah jelas ya untuk Copernicus. Nah, sekarang kita ke eh, international trade index lainnya yaitu DOAJ. Saya back dulu ya, ini udah terlalu jauh nih. Oke, DOAJ Index Journals. Nah, ini dia DOAJ.org. Oke, saya copy dulu ya di kolom chat. Kok ini? Jurnal internasional terindeks DOAJ. Ya, Bapak Ibu udah di ini ya di kolom chat alamat situsnya bisa dibuka. Nah, kita ke https doaj.org. Nah, di sini kita bisa cari ada 13.000 jurnal tanpa fee, total 21.000 jurnal, banyak banget. Ya, kemudian artikel yang terrecord ada 10.000 dan 89 bahasa. Oke. Nah, kita akan mencari jurnal, bukan artikel. Ya, jadi klik jurnal, fields-nya kita pilih subjek ya, based on subject. Kita bilang aja business management, kita search. Nah, ini udah ada 114 itu. Bapak Ibu kalau mau cari yang nggak pakai fee, ini klik aja without fee gitu bisa. Ternyata ada 74 nih yang without fee. Tapi biasanya yang without fees itu itu apa ya? Persaingannya sangat ketat karena banyak kan yang nyari supaya nggak bayar gitu. Ya, itu kita pilih subjeknya di sini. Saya bisa ketik, misalnya saya marketing ya, atau manajemen misalnya. Nah, ini ada di bisnis. Kita klik aja bisnis. Oke, jadi filternya adalah without any fees. Subjeknya adalah bisnis. Saya kira yang lain nggak perlu lah dicentang ya. Tapi kalau mau languages-nya English, oke, silakan. Ada yang bahasa Indonesia juga. Tapi kalau bahasa Indonesia, jurnal di Indonesia untuk internasional, biasanya dia akan pilih tidak memprioritaskan penulis dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka harus meningkatkan variasi asal autornya. Jadi untuk terindeks internasional, suatu jurnal itu harus meningkatkan variasi asal penulis. Jadi kalau dari Indonesia kan udah pasti banyak penulis dari Indonesia, makanya dia akan mengurangi. Kalau kita masuk ke jurnal Indonesia itu chance-nya kecil. Jadi sebaiknya kita masuk ke jurnal yang di luar Indonesia untuk yang international jurnal maksud saya. Kalau Sinta, oke lah kan dia di Indonesia semua gitu. Oke, kita pilih yang English ya. Oke, ini sudah muncul. Ya, kita bisa sort by relevance supaya lebih relevan dia, akurat lah filternya. Ini ada yang French ya, bahasa Perancis. Ini juga ada no APC. APC itu article processing charge, artinya nggak ada charge-nya, no charge. Gitu ya. Ini juga ada no charge, tapi kok bahasanya gini-gini ya. Ini ada di Indonesia, tapi kalau menurut saya hindari sih, karena seperti yang saya bilang tadi chance-nya kecil. Oke, coba yang ini ya, manajemen science letter. Kita buka di next tab. Oke, kita masuk ke webnya.
Ini udah dikasih web sama DOAJ-nya, website tuh langsung ke manajemen science letternya. Oke, di sini udah muncul langsung. Jadi dia lumayan banyak ya, terbitannya 2024 ini ada 14 volume loh. Jadi, sorry, 1, 2, 3, 4. Oh, 4 kali terbitan per tahun. Oke, yang terakhir berapa banyak di 2024? Kita lihat. Oh, nggak banyak ya, ada 5 ya. Ada 5 di satu terbitan, jadi nggak terlalu banyak dia. Bapak Ibu mau submit, jadi seperti yang tadi ya, silahkan dicari-cari apa namanya menunya itu ya, untuk author guideline dan sebagainya. Tuh. Oke, itu di apa namanya DOAJ. Nah, sekarang kita ke Scopus. Bapak Ibu, kalau mau ke Scopus, ini artikelnya harus benar-benar apa ya, bagus gitu loh, rapi, bagus, jelas kelihatan novelty-nya di mana, artinya kebaruannya di mana tuh kelihatan. Oh, saya ini beda loh dari artikel lain, bedanya tuh di sini. Itu harus disiapkan baik-baik, kemudian translate-nya juga harus rapi, harus di proofreading karena Scopus ini levelnya itu yang paling tinggi karena dia internasional bereputasi. Oke, ini dia. Tapi kita masuk ke scopus.com dulu ya, supaya Bapak Ibu. Scopus.com. Tapi basically sebenarnya saya lebih suka cari di Simago. Tapi oke, kalau untuk Bapak Ibu saya kira cukup. Scopus.com ya, www.scopus.com. Saya ketik dulu di chat, jurnal internasional bereputasi itu scopus.com. Udah masuk di scopus.com. Tampilannya mungkin beda kalau di Bapak Ibu ya. Kalau ini kan saya punya account soalnya. Jadi klik aja di sources. Sources ya, sources. Oke, nah kita pilih ini based on subject area. Subject areanya apa? Kita pilih. Ini dipilih business management ya. Di mana itu? Ah, ini. Yang mana yang mau diklik? Kalau accounting kan enggak ya. Jadi mungkin business management, miscellaneous, ini boleh. International management, general business, oke. Marketing, human resources, strategy management. Oke, kita apply. Ada filter tambahan di sebelah kiri. Ya. Kalau Bapak Ibu mau yang cuman Q1 tapi semakin tinggi Q-nya semakin sulit ya ditembus. Tapi kalau saya nggak ada pilih sih, bebas aja. Mau Q1, Q4 ditampilkan boleh. Source type-nya journals. Karena kan kita mau publikasi di jurnal, bukan di buku gitu ya. Jadi journals. Oke, kita apply filternya. Nah, kelihatan sudah sama ya triknya. Dokumen yang paling banyak mana nih? Artinya, mana nih yang paling banyak menerima tulisan tiap tahunnya gitu. Nah, ternyata ini nih, Journal of Cleaner Production nih. 19.000 eh, apa artikel ya, dokumen dari tahun 2020 sampai 2023. Ini ada knowledge based system ya. Kalau nggak salah kalau 98 ini Q1 ya. Mbak Gita gimana ya? Mbak. Makanya untuk ini mungkin untuk Bapak Ibu untuk tesisnya mungkin dibatasi ke kuartil 4 aja 4 biar ya, lebih betul ya 4 ya. ya lebih sedikit Oke, dia kita pilihan. apply. Kita pilih di sebelah kiri ya tadi Pak ya, Bapak Ibu ya, Q4 gitu. Q4 ini lebih mudah ditembus dibandingkan yang lain-lain temennya yang Q1, Q2, Q3 gitu. Sorry. Ya, untuk Q4 yang paling banyak terbitannya nih, Quality Access to Success. Gitu. Kedua ini, tapi ini bioteknologi ya, kok jadi bioteknologi dia ke sini. Dan tetap harus pilih-pilih juga ya Bapak Ibu ya. Ada emerald juga, gitu. Kemudian untuk tampilannya,
Untuk memasuk ke jurnal tersebut, seperti biasa kita klik kanan, kita buka. Nanti dia akan eh, sediakan akses ya ke sana ya. Di sini mana ya? Katanya nggak ada di sini ya. Kita harus cari sendiri ya. Ya, kelihatannya kita harus ketik sendiri di Google, kita cari gitu. Oke, ada lagi sih yang lain, eh, yaitu Journal Finder Elsevier. Nah, di sini kita bisa nge-match kita punya tulisan. Ya, ini saya kirim dulu di kolom chat. Ya, itu ada journalfinderelsevier.com. Jadi dia akan membantu kita nyari jurnal yang match sama kita. Simply kita masukin aja kita punya abstrak gitu ya. Atau kalau belum punya abstrak, at least judulnya dulu deh. Judul atau keywords jurnal kita gitu ya. Keywordsnya apa? Mungkin variabel-variabel Bapak Ibu bisa dimasukkan di sini. Oke, saya simply akan cari based on abstrak saya. Saya copy dulu. Ini di copy abstraknya di sini. Kemudian kita klik Find Journals. Nah, ini muncul dah rekomendasinya dari Journal Finder. Juga sudah ada juga sih biayanya berapa. Ini 1.600 USD. Ini sekian USD gitu ya. Ini yang open access ya, tapi ada juga yang tidak open access itu biasanya nggak berbayar. Kalau open access nih artikel kita bisa diakses oleh banyak orang. Kan ada biasanya artikel yang kita klik tapi kita diminta untuk apa sih subscribe gitu ya. Jadi itu nggak berbayar. Nah ini sudah ada eh, rekomendasi dari Journal Finders-nya ya. Tapi ini untuk internasional bereputasi. Ada juga sih yang lain. eh, ini clarified.com juga sama. Ya, ini bisa mencarikan kita jurnal sesuai dengan kita punya apa namanya eh, artikel gitu. Ini ada manuskrip matchernya, match manuskrip. Oke, saya copy dulu. Oke. Nah, ini match kita diminta untuk masukkan title-nya. Saya input dulu, saya punya judul. Kemudian diminta untuk input juga abstraknya. Oke, find journals. Ya, masih loading ya. Oke, kurang lebih begitu ya. Mungkin internet connection saya nggak bagus. Kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk bagaimana sih mencari jurnal tujuan yang sesuai. Simply seperti itu. Dan selain jurnal, kita juga advice ya mahasiswa untuk ikut international conference. Tapi pastikan conference-nya terindeks gitu. Dan ada luaran proceeding. Seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu kan mungkin akan sering dapat apa namanya kayak pemberitahuan conference ya. Biasanya sih dari prodi yang kita yang biasanya undang mahasiswa atau nugaskan mahasiswa kemarin yang tahun lalu saya ada kirim 6 orang mahasiswa untuk ikut international conference. Jadi mereka presentasi di conference-nya itu dan conference-nya itu akan menghasilkan luaran berupa proceeding. Proceeding sama sih dengan jurnal tapi dia bentuknya proceeding ya. Eh, Sama sih sebetulnya, cuma beda nama aja. Nah, oke saya tampilkan ya Bapak Ibu kalau ada tawaran conference pastikan dia terindeks gitu. Karena kalau enggak, syarat unggul di S2 itu adalah mahasiswa itu ikut conference, tapi enggak sembarang conference, ini harus internasional dan juga terindeks. Caranya gimana sih kita bisa lihat dia terindeks? Internasional ya, internasional kita biasanya lihat di
Judul ya, ini Second Beach Mbak, Bengkulu International Conference. Oke, artinya dia udah internasional. Kalau speakernya udah dari, oke itu internasional. Nah, kemudian indeksasinya mana? Kita lihat di parts flyernya, nah, ternyata ada di bawahnya. Proceeding indexing by. Oke, artinya ini udah terindeks. Nah, hati-hati untuk apa namanya? Conference yang tidak terindeks karena secara poin dia kecil ya dan gimana ya? eh Secara quality juga yang terindeks biasanya kan itu mencerminkan quality gitu. Biasanya kalau ada info conference kita akan info ke mahasiswa. Biasanya kita pilih mahasiswa yang udah ready. Kemarin saya pilih mahasiswa yang sudah eh SHP ya, udah bikin dia punya artikel. Nah, itu saya tugaskan untuk ikut conference internasional. Saya kira Bapak Ibu itu aja untuk materi saya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, baik untuk Bu Dokter Gita atau untuk saya. Silakan Bapak Ibu. Nggak ada ya? Artinya udah clear. Sangat paham Nah, sudah. oke. Terakhir ini ya, tips untuk mencari jurnal. Nah, ini mungkin yang paling gampang sih ya. Yang paling gampang adalah tanyakan ke pembimbing. Itu sih. Jadi pembimbingnya siapa? Ibu, Bapak, saya bisa publish di jurnal apa ya? Nah, pembimbing dosen ini kan biasanya udah berpengalaman sekian tahun untuk publikasi. Mereka udah tahu, oh jurnal ini nih chance-nya tinggi untuk masuk. Secara biaya juga oke lah. Jadi kita ikutin hasil trial and error dosen. Nah, Bapak Ibu bisa tanya pembimbingnya. Biasanya kalau saya biasanya arahkan mahasiswa, oke masuk di jurnal ini, siapin artikelnya, nanti saya bantu komunikasi. Silakan habis sudah komunikasi awal, silakan lanjut komunikasi gitu. Jadi tips yang terakhir adalah Bapak Ibu tanyakan ke pembimbing jurnal apa sih yang saya bisa masuk untuk internasional gitu. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin? Nanti mungkin kita bisa share ya contoh artikelnya Mbak Gita ya. Artikel Boleh. Mbak Gita yang udah terbit bisa dikirim ke saya nanti saya share di grup mahasiswa. Di Google Scholar-nya aja langsung masuk, Mbak. Boleh. Oh iya, Bapak Ibu, Google Scholar ya. Saya share Ya, sedikit gimana sih caranya kita bisa ngeliat publikasi dosen-dosen kita apa aja sih yang mereka tulis. Nah, Bapak Ibu bisa cek di Google apa namanya tuh? benar. Google Scholar, Google Scholar, Google Scholar. Nih, ya Google Scholar 5 Destiny gitu misalnya. Masih gininya belum berubah, Mbak Indi. Oh iya, iya, iya. Zoom-nya Oke. masih. Share, Zoom-nya masih share. yang proceeding. Ini ya. Ya saya ulang ya Bapak Ibu ya. Google Scholar. Saya tulis namanya Bu Gita ya. Nima Destiny gitu. Masuk. Ini sama aja atas bawah. Nah ini tulisannya Bu Stini ya. Bisa di sort by year. Tahun-tahun tulisan terbaru beliau. Nah ini. Ya kalau mau kita lihat tulisan yang paling banyak disitasi yang mana. Kita klik cited by. Ternyata tulisannya ini paling banyak disitasi nih. Kita buka nih tulisannya. Ini di jurnal Q1 ya. Scopus artinya internasional bereputasi Q1. Kita buka. Oke. Ini di Elsevier. Ini bisa di-download nggak ya? Bisa. View PDF. View PDF. Ya, kayaknya saya punya internet nih agak-agak. Ini. Ini tulisannya Bu Gita. Bapak bisa cek sebagai referensi menulis. Bahasa Inggris ya, tapi bahasa Inggris sekarang kan gampang ya. Banyak AI yang bisa bantu ya. Betul, Di betul sekali, Mbak Indi. banyak AI yang bisa bantu. Di Word juga udah ada fitur translate Proofreading langsung. banyak sudah.
Ya, kita bisa masukkan Grammarly di kita punya Microsoft Word untuk nge-proofreading, untuk translate juga udah ada. Microsoft Word udah punya fitur kok di review translate itu. Jadi Banyak udah sekali. gampang banget dibandingkan dengan yang dulu ya. Untuk Ya. parafrase bisa pakai Quillbot, itu juga bisa ditaruh di Microsoft Word, add-ons-nya. Ini udah simple. Silakan Bapak Ibu ya. eh karena mumpung kita ketemu nih, biar nanti nggak di belakang lagi kita tanya-tanya. Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan, nggak usah sungkan. Kita Ya, saling mumpung kita ya ketemu. berbagi. Saya satu lagi Mbak Indi, tapi saya belum Ya, ketemu. Sebenarnya di Scopus ini juga kan di situ di Scopus Study Access Mbak Indi share itu kan dia rankingnya kan dari Q4 sampai Q1 kan. ya. Sebenarnya ada yang tercover by Scopus tapi tidak ranking. Itu sebenarnya juga masuk indeks Scopus kan. Cuman saya masih saya ngulik-ngulik gimana cara nyarinya agar kita mampu karena saya di Japri pribadi. Persoalan kan saya dikirimin lewat email bahwa silakan ada peluang masuk ini Scopus tapi belum masuk ke key kan gitu, tapi dia terindeks Scopus. Hanya langkah-langkah untuk mencari seperti tadi kan sudah Q1, Q2, Q3 kan gampang kan. Yang yang cover by Scopus tapi tidak key-nya itu yang belum ada gininya gitu loh. Padahal banyak saya punya beberapa tempat yang tercover by Scopus tapi dia tidak masuk ke key. Tapi tercover, terbackup, tercover dia masuk dalam database Scopus. Nah, itu yang mungkin yang perlu eh, kita cari agar juga kan masuk dalam membantu adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa gitu loh. Karena kenapa dia kan lebih lebih mudah lah ya untuk gini. Tapi biaya juga ada yang beberapa gratis. Gratis dan waktunya juga cukup pendek, 3 bulan saya baru submit kemarin. tiga Tapi bulan. Scopus, tapi itu terindeks Scopus ya. Ya, itu dah dia terindeks Scopus, hanya tidak masuk ke key. Oh gitu ya. Nah, itu yang tidak masuk ke key. Saya ada beberapa yang sudah gini sekarang, sudah masuk database, sudah masuk database Scopus gitu gininya. Hanya dia tidak masuk dalam key gitu. Nah, mungkin di beberapa bulan yang akan datang, di bulan April itu kan pengindekan key kan? Bulan April itu kan periode pengindekan Oh oke, key. jadi dia belum diindeks, jadi Nah, masih belum persiapan diindeki, indeksasi. tapi dia sudah terdatabase gitu. Nah, itu yang tidak bisa kita sort by Scopus. Itu yang Ya, sepertinya PR untuk para dosen bimbingannya ya, termasuk saya untuk adik-adik mahasiswa nanti. Kalau saya kan kebetulan karena di-share kan, di-share, jadinya jadinya dia nggak global gitu loh. Cara kita oke. cara kita untuk mencari gimana ya itu belum ketemu saya. Nah, mungkin PR masing-masing dosen untuk membantu mahasiswanya mungkin ya. Tuh. Ya Mbak, nanti kita telusuri lagi seperti apa. Bapak Ibu udah saya share ya link presensinya di chat, silakan diisi untuk absen dan juga untuk dapatkan sertifikat. Nah, misal sertifikat nggak masuk ke email, besok saya akan share Google Drive tempat kita nyimpen semua sertifikat hari ini. Bapak Ibu bisa search di situ. Nah, saran saya Bapak Ibu nanti kalau udah masuk SHP, ya silahkan deh ditulis itu artikelnya ya. Ditanyakan ke Bapak Ibu dosennya, pembimbingnya, saya bisa sampai kemana, langsung digas aja. Tidak harus terbit dulu ya. Ada letter of acceptance saja cukup untuk bisa daftar ujian tesis. Letter of acceptance itu apa sih? Jadi letter of acceptance itu adalah suatu surat pernyataan bahwa si jurnal sudah menerima artikel Bapak Ibu untuk diterbitkan. Walaupun dia akan terbit nanti misalnya 3 bulan, 6 bulan lagi, paling nggak dia udah bikin surat sekarang bahwa artikel atas nama ini, atau artikel dengan judul ini atas nama si ini akan saya terbitkan di volume sekian pada bulan sekian. Jadi itu udah cukup untuk Bapak Ibu bisa daftar ujian tesis gitu. Itu ya. Jadi pas ya HP langsung digas aja untuk nulis artikel dan submit. Ini tidak seruwet kedengarannya ya. Jadi saya mahasiswa bimbingan saya rata udah semua publish. Mahasiswa bimbingannya Bu Gita juga rata-rata udah publish semua gitu. Sudah. Jadi tinggal tanya, Bu, saya bisa publish di mana sih gitu. Itu aja sih kuncinya, tips cepatnya untuk nyari tempat publikasi. Bapak Ibu ada pertanyaan kiranya yang masih belum jelas, yang Untuk masih LOE kan ya, mengganjal? untuk LOE kan tidak susah banget gitu gini ya kan. Apalagi Sinta 3 itu masih dia kalau dia gini memenuhi kita bisa minta tolong juga. Misalkan dikejar waktu, tapi dalam proses review seperti saya kemarin di Indra Prasta itu karena urgensi, saya minta tolong dia. Asal reviewnya sudah layak, dia mau membantu. Kalau memang urgent. Yang penting artikelnya masuk dalam
kategori revisi minor gitu, revisi sudah mampu kita dibantu. Untuk kalau misalkan benar-benar butuh gitu. Saya kan butuh LOE untuk kemarin dikti itu pengalaman kemarin Mbak Indi. Belum masih proses review. Saya minta bantu agar bisa dimasukkan dalam file kan. Eh, Jurnal biasanya mau bantu. Yang penting sudah Hmm, lewat revisi. oke, Jadi adik-adik jangan khawatir ya. Tidak bisa ujian karena itu tidak LOE masih bisa gini. Bisa komunikasi istilahnya. oke. Ini tidak ada pertanyaan kayaknya Mbak Indi Bu udah Dokter, cukup Bu jelas. Dokter Marta, ada yang mau ditambahkan, Bu? Ada Bu Bung Marta ya. Iya, Bu Marta. Ada Prof juga Prof Sarah. Oh, enggak. Oke, Bapak Ibu kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Untuk link YouTube, nanti kita akan sharing link YouTube bagi yang mau mengulang lagi mungkin eh, paparan hari ini bisa. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya karena nggak ada pertanyaan. Saya izin untuk menutup sesi webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Dr. Gita Setini yang sudah sharing pengalamannya hari ini, bagaimana teknik menulis jurnal ilmiah yang baik. Dan juga terima kasih ke Bapak Ibu dosen yang hadir, Prof. Sare, Ibu Dr. Marta, Pak Dr. Wianto, Pak Kaprodi, Bu dan Santini teman-teman juga. Ibu Santini ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu mahasiswa MM angkatan 2023 dan 2024 dan juga peserta di luar MM. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sehingga bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menulis artikel dan segera dipublikasi sehingga Bapak Ibu bisa lulus tepat waktu 18 bulan Astungkara. Angkatan Tenggara. 2023 gaskan ya bulan Mei ini yudisium semua ya. Amin. Astagfirullah Oke, gitu. amin Astungkara. 2024 juga dari sekarang sudah harus diasah pisaunya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Silahkan mengisi Ya, link terima presensi kasih Bu di Indi. ya chat. Boleh Makasih dibuka. Pak Makasih Bu Wianto. Indi. Nggih.